Selamat pagi Pak Akrom, saya Matius Teguh Harjanto, NIM saya 36180073. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan presentasi mengenai BPJS atau Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan. Yang pertama, saya akan membahas tentang apa itu BPJS. BPJS atau yang kita kenal sebagai Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan merupakan badan hukum publik yang memiliki tugas untuk menyelenggarakan jaminan kesehatan nasional bagi seluruh rakyat Indonesia. BPJS diresmikan pada tanggal 1 Januari 2014. BPJS Ketenagakerjaan diselenggarakan pada 1 Juli 2015. Selanjutnya saya akan membahas tentang manfaat dari BPJS. Yang pertama adalah semua penyakit yang diderita oleh para pengguna BPJS dapat ditanggung. Yang kedua, medical check up yang tidak diperlukan. Yang ketiga, jaminan kesehatan seumur hidup. Yang keempat, prinsip gotong royong. Yang kelima, memiliki premi yang cukup murah. Yang keenam, wajib untuk warga negara Indonesia. Yang ketujuh, kemudahan layanan saat berobat. Yang selanjutnya adalah bagaimana cara membuat BPJS. Membuat BPJS dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu secara offline dan online. Yang pertama, saya akan membahas tentang cara pembuatan BPJS secara offline. Yang pertama, diperlukannya KTP serta kartu keluarga. Yang kedua, foto terbaru 3x4 1 lembar. Dan yang ketiga, iuran bulan pertama sesuai kelas yang diinginkan. Lalu saya akan membahas tentang cara membuat BPJS yang dilakukan secara online. Yang pertama dibutuhkan, sama seperti pertama, kita membutuhkan KTP, yang kedua KK, yang ketiga NPWP, yang keempat email atau alamat surat elektrik, yang kelima nomor handphone yang aktif. Selanjutnya saya akan membahas mengenai kelas-kelas dalam kategori BPJS. Dibagi menjadi 3 kelas. Kelas pertama itu adalah kelas 3 dengan biaya 25.500 per kepala. Kelas 2 51.000 per kepala, dan kelas 1 senilai 80.000 per kepala. Dan yang terakhir, saya akan memberitahu bagaimana cara mengurus BPJS secara offline melalui aplikasi dan secara online. Yang pertama, saya akan memberitahu cara mengurus secara offline. Yang pertama, setelah menyiapkan syarat dan memilih kelas, datang ke kantor BPJS setempat. Lalu, isi formulir dengan cermat, tepat, dan benar. Yang ketiga, lalu akan diberikan nomor virtual account sebagai metode pembayaran atau transfer dana setelah mengklaim. Yang keempat, bisa melakukan pembayaran di bank yang ditunjuk. Yang kelima, kartu BPJS akan dicetak. Yang kedua yaitu mengurus BPJS melalui aplikasinya. Yang pertama, kita harus memiliki aplikasi BPJS yang dapat diunduh melewati App Store atau Google Play Store. Yang kedua, buka aplikasi. Yang ketiga, masuk ke pendaftaran peserta baru. Yang keempat, setujui syarat dan ketentuannya. Yang kelima, masukkan NIK. Yang keenam, isi data keluarga. Yang ketujuh, bayar iuran. Yang terakhir, cetak informasi EID untuk dapat mengakses jaminan. Lalu yang terakhir, bagaimana mengurus BPJS secara online atau melalui websitenya. Yang pertama, siapkan berkas dan syarat. Yang kedua, buka website BPJS Kesehatan.go.id melalui smartphone atau laptop. Yang ketiga, isi data diri, pilih kelas, dan isi formulir. Yang keempat, pilih kelas biaya sesuai dengan kemampuan finansial. Yang kelima, cetak lembar virtual account jika notif sudah sampai. Yang keenam, lakukan pembayaran di bank yang tunjuk. Yang ketujuh, BPJS sudah aktif. Dan yang ke-8, cek dari email dari BPJS yang berisikan EID card BPJS yang bisa dicetak sendiri. Sekian presentasi yang saya bawakan tentang BPJS hari ini. Maaf jika ada kesalahan kata. Selamat pagi.